Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, adil, harmoni, membahagiakan. Adil, harmoni, membahagiakan. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang sangat berbahagia, kita kedatangan tamu. Kali ini tamu yang sangat spesial. Kita langsung saja, warga Adiaksa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Didi di kasih. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kali ini di podcast Jaksa. Iya. Jadi panggilannya apa nih Pak Didi? Kang Dedi. Oh, Kang Dedi ya. Karena Kang? AA. Oh iya. Kalau AA itu sama Akang. Iya, iya. Kalau Bapak Jaksa baru sama Bapak Dedi. Sehat Kang Dedi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Kali ini sangat luar biasa saya rasa Pak Didi. Dan saya ini ya. netizen semuanya, saya bukan lagi diperiksa ya. Nah, Saya lagi benar. wawancara. Ini bukan diperiksa. Jadi kita ini adalah ruangan podcast. Podcast ini untuk memberitahukan masyarakat luas bahwasanya di Kejaksaan Tinggi juga ada podcast. Iya. Dengan Kang Dedi ini adalah memang orang sosok yang didamba-dambakan di Jawa Barat. Kang, dalam kunjungannya Kang, kira-kira dalam silaturahmi ya Kang? Iya. Ya, yang paling utama adalah bahwa pertama bahwa Kejaksaan Republik Indonesia akan berulang tahun. Tanggal 22 Juli ya, Hari Adiaksa. Dan pada saat ini Kejaksaan Agung dan berdampak pada seluruh kejaksaan negeri di seluruh Republik Indonesia itu mengalami perubahan yang drastis. Misalnya begini, kalau ketemu jaksa, maka dalam pikiran kita diperiksa dan di BAP. Iya. Nah, ternyata saya hari ini ketemu jaksa untuk diwawancara. Ini kan perubahan loh. Luar Artinya jaksa bukan hanya sekedar memeriksa, menyidik, membuat berita acara, menuntut. Tetapi juga bisa dong ngomong humanis. Yang kedua kalimat, jaksa itu selalu dong pakai kalimatnya Bapak ya. Hari ini berubah lebih familiar. AA, atau bisa jadi misalnya para jaksanya pengen kelihatan lebih muda. Nah ini kan ada perubahan ya, ada perubahan humanisme dalam tubuh Kejaksaan Republik Indonesia seiring dengan indeks kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Ini adalah angin segar bagi dunia hukum Indonesia, angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dengar nama jaksa bukan hal yang menyeramkan, tetapi dengar nama jaksa bisa jadi hal yang menyenangkan karena jaksa juga mau dibilang AA. AA jaksa ya Kang. Jadi Kang, kebetulan kan sekarang sekarang duduk di Dewan ya Kang? Ya, saya DPR RI, Wakil DPR Ketua Komisi 4. Wakil Ketua Komisi 4. Jadi Kang, menurut Kang Dedi nih, di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sendiri, apakah ada suatu gambaran terhadap baik dia penanganan perkara maupun yang lainnya gitu Kang? Oke, yang pertama, saya mengapresiasi ya. Itu ide dasar saya ketika dulu saya pernah jadi bupati juga saya punya ide itu. Bahwa hukum itu bukan sebagai sarana hanya untuk mempidanakan manusia. Bukan hanya untuk mengurung kebebasan manusia. Tetapi hukum adalah sebuah sarana untuk melakukan perubahan sosial menuju keadilan. Keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh manusia, baik keadilan raga maupun keadilan rasa. Nah, ada istilah yang hari ini berkembang di kejaksaan, termasuk di Kejaksaan Tinggi Jabar adalah restorasi justice. Iya. Nah, restorasi justice itu adalah sebuah ide dasar untuk mengembalikan hukum pada esensi. Iya. Yaitu esensinya adalah memberikan rasa damai pada manusia. Karena memberikan rasa damai, maka saya lihat jaksa mulai humanis. Melihat perkara itu latar belakangnya. Iya.
selama ini kan perkara yang muncul di ruang pengadilan selalu hanya kebenaran formal dan kebenaran material kan, ya kan gitu loh. Kebenaran formal dan material itu menjadi kebenaran yang administratif. Karena kebenaran administratif, maka sudut pandang hati itu tidak menyentuh. Rasa keadilan itu ya, Kang, keadilan tidak menyentuh. Sehingga kita dulu banyak kasus ya, misalnya orang curi nangka dipidana. Kan. Orang curi 1 ekor ayam dipidana. Betul. Kan tidak pernah ditanya, kenapa dia mencuri nangka? Apakah karena lapar? Gitu kan? Atau karena profesi? Nah, kalau karena lapar, dia mencuri, salah siapa? Betul, Kang. Salah negara. Kenapa negara membiarkan dia lapar? Nah, kalau itu salah negara, negara membiarkan dia lapar, berarti siapa yang harus dihukum? Negara ya, Kang, ya. Negara itu siapa? Alat negara. Siapa itu di dalamnya? Pengelola keuangan negara. Pengelola keuangan negara dari mulai tingkat desa sampai pada tingkat pusat. Itu kan harus diurut. Nah, alokasinya ada nggak di negara? Kalau sekarang ada PKH, ada bantuan pangan non tunai. Ketika misalnya dia lapar, miskin, tidak punya orang yang bekerja buat dia, kemudian tidak mendapat alokasi. Yang harus dipidana siapa? Yang mengentry data. Yang mengentry data ya, iya Kang, dong, ya? Kan yang membuat survei statistiknya. Kenapa ibu ini kok tidak masuk? Sehingga dulu sering ada ngomong yang punya motor dapat bantuan, ya kan? Benar. Yang miskin tidak dapat bantuan. Benar. Nah itu yang dipidana harusnya itu, gitu loh. Kenapa di situ ada kelalaian? Kan gitu loh. Kan ada kelalaian yang berdampak pada gitu loh perbuatan pidana. Nah, restorasi justice itu gitu. Sehingga saya jujur sering sampai nangis gitu kalau lihat tayangan di YouTube, Mina, kan? Iya, orang dibebaskan dari penjara, kemudian diantarkan ke rumahnya oleh jaksa, dibantu keluarganya atas derita yang dialaminya, istrinya mau melahirkan, keluarganya ada yang meninggal. Nah, ini kan bagaimana seorang jaksa itu tumbuh menjadi kekuatan humanis. Nah, sehingga di atas restoratif itu kan ada yang lebih tinggi, solutif. Maka jaksa adalah solutif. Nah, kalau saya di situ sih nggak berhenti. Nanti jaksa itu bisa panggil kepala desa. Jaksa bisa panggil camat karena masalah itu. Jaksa bisa panggil bupati karena masalah itu. Jaksa bisa panggil gubernur karena masalah itu. Kemudian di ruang jaksa itu menjadi ruang di mana Anda kebijakannya salah. Bahkan ada datun kan? Karena kebijakannya salah, mohon ini perbaiki. Saya tidak mau lagi ada yang masuk ke ranah pengadilan karena lapar. Tidak mau masuk lagi ada yang masuk ke ranah pengadilan karena istrinya melahirkan. Tidak mau masuk lagi ke ranah pengadilan karena anaknya butuh sepatu buat sekolah. Jaksa tampil sampai itu, maka AA jaksa pergi kemanapun orang akan berteriak histeris karena dia karena mencintai. Jadi jaksa itu sekarang humanis ya, Kang? Humanis. Jadi waktu Akang di Purwakarta tadi ya, Kang, ya? Itu adalah salah satu kampung yang pilot project ya, Kang? Nah, betul. Itu gimana, Kang? Saya dulu waktu bupati itu, saya bikin namanya peraturan budaya desa. Peraturan budaya desa itu sebuah kerangka berpikir tentang bagaimana masyarakat desa itu mandiri dalam memahami hukum. Kemandirian itu diwujudkan yang namanya dibuatlah majelis adat waktu itu. Majelis adat, kan? Nah, majelis adat itu untuk menjadi solusi dari setiap problem publik. Apakah situ sudah dilibatkan jaksa pada saat itu? Iya, pada waktu itu belum. Belum. Kan waktu itu belum. Tetapi pada waktu itu belum. Tetapi dalam perjalanannya jaksa bagian dari tempat kita berkonsultasi. Kan gitu. Akhirnya jaksa terlibat, kan gitu. Jaksa terlibat. Nah, apa sih yang waktu itu menjadi pikiran kita? Itu tadi kayak tadi saya bilang perbuatan pidana yang nilainya kecil, yang bukan kejahatan yang luar biasa, itu selesaikan secara musyawarah. Sehingga saya katakan, nggak ada lagi deh kejadian jaksa membacakan 500 lembar sebuah tuntutan untuk sebuah pencurian 3 butir telur. Kan gitu. Itu kan kita ngurangin biaya negara. Kosnya untuk peradilan. Biaya penyelidikan berapa? Biaya penyidikan berapa?
biaya penahanan berapa, biaya makan orang selama ditahan berapa. Iya, Kang. Kan negara rugi. Benar, Kang. Nah, itu harus diselesaikan di tingkat musyawarah adat. Saya bilang kalau nyuri apa latar belakangnya, karena terpaksa atau karena memang hobi gitu loh. Nah, kemudian bagaimana peran tetangganya waktu itu, bagaimana peran pemerintahnya waktu itu, maka itu menjadi sebuah solusi bagi penyelesaian hukum publik kita. Iya, Kang. Ini sekalian sosialisasi nih, Kang. Pertama kali kan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini meresmikan di Desa Purwakarta. Ya, Desa Kirapedes. Biar tahu masyarakat dan netizen khususnya podcast A Jaksa di mana sih, Kang, pada saat itu. Jadi akhirnya ketika ketemu Pak Kajati, saya menyampaikan dulu pernah punya ini deh, saya bilang kan. Kemudian dia kan di kita ada restoratif justice loh. Kok nyambung? Saya bilang ya udah kalau begitu karena nyambung, coba kita terapkan agar Perbub ini nyambung dengan restoratif justice. Maka berjalanlah seperti sekarang gitu kan. Ya, jaksa hadir. Ya kan, tidak usah selalu bayangin loh. Orang nyuri misalnya nyuri kambing. Harganya 1,5 juta. Itu bisa melahirkan kemiskinan baru. Benar. Orang nyuri kambing ditahan. Iya, Kang. Dia ninggalin istri satu. Istrinya satu loh ya. Belum. Anak 3 gitu loh. Anak 3. Nah, pertanyaannya adalah ketika suaminya nanti di penjara, Kang. Istri 1 anak 3 siapa yang menanggung? Benar-benar, Kang. Jadi ada dampaknya ya. Ada dampak ekonomi. Benar. Dari dampak ekonomi itu kemudian ada kerusakan psikologi. Dan kemudian juga ada rusaknya ekosistem lingkungan. Nah, ini makanya kan restoratif justice itu adalah untuk merecovery ekosistem lingkungan kita, baik lingkungan alam maupun lingkungan manusia, agar terjadi harmoni. Sehingga jaksa itu nanti menjadi stimulus menjadi penggerak bagi harmoni kehidupan masyarakat. Jadi sehingga nanti kalau dalam pikiran publik ketika jaksa ke kampung datang, maka dalam pikirannya adalah kedamaian. Benar-benar, Kang. Jadi, Kang, Akang kan sebagai wakil rakyat dari Purwakarta khususnya sudah membentuk restoratif justice di sana. Jadi apakah ini kan terhadap si pelaku, apakah tingkat dari pelaksanaan rehabilitas di Purwakarta itu secara efektif sudah berlangsung sampai dengan sekarang? Ya sudah, relatif berlangsung, bisa dilihat dong angka grafik kejahatannya menurun. Dan walaupun di daerah kita kalau ada kejahatan itu kebanyakan bukan orang dari Purwakarta. Dari luar, kan? Kebanyakan dari luar. Nah, itu yang jadi problem tuh kan yang jadi luar. Sebenarnya yang nyurinya orang kabupaten A, kemudian yang nodongnya orang kabupaten B. Lingkup tanggung jawabnya kan menjadi lingkup tanggung jawab pemerintah setempat. Nah, menurut saya jaksa malah harus begini sekarang. Jadi, jaksa itu ke depan harus memberikan apresiasi bagi pemerintah, baik desa maupun sampai pada bupati, pada gubernur, yang rakyatnya minim melakukan kejahatan. Ini yang harus penting. Misalnya banyak kan daerahnya kaya, pemimpinnya gagah, APBD-nya tinggi, tetapi kejahatan yang dilakukan oleh warganya ke tempat lain tinggi. Jadi itu namanya pemerintah belum berhasil. Berarti pemerintahnya harus ditegur. Betul. Oleh kejaksaan, ditegur dan diumumkan kepada publik bahwa daerah ini banyak melahirkan orang yang melakukan tindak kejahatan. Benar, Kang. Ini para kepala daerahnya masukan ini buat kejaksaan. Nanti para kepala daerahnya akan merasa risih. Loh, kan? Kok daerah saya penghasilin orang-orang jahat? Benar, Kang. Maka dia nanti harus merubah kebijakan di daerahnya untuk mana misalnya daerah ini banyak copetnya, daerah ini banyak bajing loncatnya, banyak daerah ini banyak rampoknya. Kan negara harus melakukan intervensi. Bupatinya, camatnya, kepala desanya harus merubah kultur itu. Termasuk pejabatnya bisa dievaluasi juga. Dievaluasi dong. Berarti kan dia tidak berhasil membangun kesejahteraan rakyatnya, tidak berhasil melakukan perubahan pada rakyatnya kan. Kita jujur lah, di Indonesia ini kan suka ada kalimat, daerah ini penghasil bajing loncat. Nah, kalau polisi misalnya mengambil maling yang ada di situ, susahnya luar biasa. Karena rakyatnya akan berusaha membela. Gitu. Benar. Kang,
sekarang kan informasinya yang saya dengar nih Akang nih buat YouTube Kang. Ada YouTube lah. Iya. Dari Jaksa sendiri kira-kira untuk edukasinya ke Akang ini sebagai YouTuber juga nih Kang. Iya. Ini apakah kami juga bisa diundang nih Kang ke ini? Oh, boleh. Untuk edukasi rehabilitasi. Ya, boleh dong. Termasuk penerapan rehabilitasi khususnya Purwakarta nih. Iya, boleh. Boleh Kang. YouTube saya kan bisa dilihat, YouTube mencegah kejahatan. Iya. Kan setiap hari saya menangani orang yang mengalami problem sosial. Setiap hari ya Kang? Hampir setiap hari. Sehari itu minimal 2 kasus yang saya tanganin. Yang mengalami problem sosial. Misalnya, saya kemarin itu ketemu sama ibu-ibu di tengah hutan. Iya. Dia lagi gembala kambing sambil menangis. Karena apa? Satu, belum punya beras untuk dimasak. Yang kedua, anaknya lulus SMP, hutang handphonenya belum terbayar 250.000. Kan SMP waktu itu harus pakai handphone. Iya. Anaknya juga mau pesantren. Yang lain lagi, 3 anaknya dan 2 anak asuhnya ini udah nggak punya anak asuh lagi. 5 mau masuk SD. Ada yang naik kelas, ada masuk kelas 1, Kan. belum punya sepatu, Iya Kan. belum punya tas, belum punya buku. Iya Kan. Nah kan dia nawarin ke saya waktu itu menjual kambingnya yang masih anaknya 200.000, Iya. 400.000 mau dijualnya. Iya. Sambil nangis dia pengen ketemu Kang Dedi. Masya Allah. Padahal dia nggak tahu yang di depannya tuh Dedi. Nah, saya kan artinya bahwa ibu ini mungkin tidak akan jahat, tapi bisanya di tempat lain bisa aja. Tapi saya akan mencegah tuh, menyelesaikan seluruh problem itu. Problem pesantrennya kita beresin, hutangnya kita beresin, yang sekolahnya kita beresin, berasnya kita penuhin, modal kerjanya kita siapin. Nah, saya kan sudah menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di tempat lain juga banyak masalah yang ditanganin. Saya dulu pernah di Kerawang itu nanganin seorang anak yang digebukin. Itu kenapa? Nyuri rokok. Oh, nyuri rokok. Nyuri rokok di warung. Iya, dituduh mencuri rokok di warung. Kalau dianya ya. sampai sekarang nggak ngaku ya bahwa dia mencuri. Nah, ternyata kan anak itu mengalami problem. Dia ditinggalkan, ibunya meninggal, bapaknya mengalami depresi. Iya. Dia hidup ya seketemunya, diurus oleh uaknya gitu loh. Sekarang anaknya udah tumbuh dengan baik, udah nyantri bersama adiknya. Dan yang paling menarik itu adalah waktu saya mau mengevakuasi bapaknya. Bapaknya itu depresi. Oh, depresi bapaknya. Bapaknya depresi. Ya nggak tahu, sekarang ibunya meninggal dan katanya dulu dia sering menyiksa ibu istrinya. Saya ditampar loh. Itu kan rame itu. Waktu ditampar, itu kan? Iya. Tampar begini karena sama yang stres itu. Karena saya mengajak dia pergi. Iya, kan? Sekarang dia sudah sembuh. Alhamdulillah. Gitu loh. Nah, ini hal yang sering dilakukan sehingga ini sekarang jaksa pada seluruh masyarakat. Jaksa sekarang sudah tidak seseram dulu. Jaksa sekarang itu punya hati dan punya cinta. Menuntut, menghukum bukan karena kebencian, tapi karena kasih sayang. Dan rasa keadilan itu harus tercipta. Jadi ya, kan? Kalau ada istilah hukum, hukum itu adalah tajam ke atas, tumpul ke bawah. Hari ini Kejaksaan Republik Indonesia adalah tajam ke atas, humanis ke bawah. Waduh, luar biasa. Jadi humanisnya yang di ini ya, Kang ya. Ke atasnya tajam. Iya, ke atasnya buktinya tajam. Kasus-kasus besar dimakan. Jadi sebagai apa namanya ya Kang ya, wakil rakyat juga terhadap YouTube ini, berarti ada semacam tempat untuk masyarakat itu mengadukan ke Akangnya sendiri ya Kang? Ada tempat saya kan ruang interaksi publik saya terbuka ya. Rumah saya terbuka dalam setiap waktu. Kemudian media sosial saya terbuka. Dan yang paling utama kan kinerja ini kan harus dilihat oleh publik. Dan sekarang YouTube adalah salah satu bagian dari kinerja yang bisa dilihat oleh publik. Termasuk barangkali Kejaksaan Tinggi Jabar, gitu kan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal-hal yang bisa dilihat oleh publik dan diperlihatkan kepada publik harus terus diperlihatkan bahwa kita ini berbuat dalam setiap waktu. Iya, Kang. Gitu. Kang, 3 kata Kang sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini. 3 kata buat Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kang. Kira-kira apa nih, Kang? Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adil, harmoni, membahagiakan.
Adil, harmoni, membahagiakan. 3 kata. Iya. Oke, 3 kata. Siap, Kang. Kang, terima kasih atas sama-sama. kehadirannya. Iya, nuhun. Mudah-mudahan melaksanakan tugas dalam keadaan sehat dan menyuarakan aspirasi masyarakat Jawa Barat, Kang, sebagai wakil rakyat, Kang. Baik, Sobat Adiaksa, waktu juga memisahkan kita. Terima kasih telah menyaksikan podcast AA Jaksa. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.